needs analysis tetap dilakukan, tapi apakah harus diagung-agungkan seperti dulu? Fokusnya ke situ? Apakah ada alternatif lain? Nah, Halo semuanya, saya Greta Aprilia dari MTI Talent Story nomor 066. Dan hari ini saya punya tamu, saya mengundang Kang Teddy Irawan. Hai. kamu ngambil alih MTI ya? MTI Story. Biasanya gua guys, sekarang dia duluan. Gimana? Kan sekarang kan Kang Teddy jadi tamu aku. Jadi aku yang buka intro lah ya. Oke, Kang Boleh, Teddy boleh deh gantian. perkenalkan diri sendiri dulu. Aduh, aku Teddy Irawan MTI 001 yang hari ini kayaknya posisinya diambil alih sama Greta ya, tapi nggak apa-apa lah ya, sesekali ya guys ya, jangan aku terus yang buka ya. Ada apa sih Gret manggil gue kesini? Jadi sebenarnya kita mau bahas-bahas sesuatu sih Kang. Kita mau ngomongin beberapa hal. Sebenarnya tujuannya sih karena aku banyak banget kan belajar sama Kang Tera. Kang Tera ngomong-ngomong di dunia training tuh udah berapa lama ya? Baru 24 tahun. Ayah, Sombong. 24 Humble tahun. tapi congkak ya. 24 tahun. 24 tahun. Dari tahun 99 aku di dunia LND. Oke. Nah, justru itu karena aku kan termasuk masih baru ya. Aku baru Berapa tahun masuk. lo? Berapa tahun? Aku masuk dunia training itu tahun 2015. Jadi sekarang sudah 7 7 tahun. 8 dong ya. 8. Sorry, tahun 8 ke-8. tahun. Ini udah mau tahun ke-8. Jadi hari ini saya undang Kang Tera mau membahas tentang apa-apa saja sih inovasi ataupun perkembangan terbaru di dunia training. Nah, Yakin mau langsung ke situ. Tapi nggak apa deh. iya dong. Aku ngikut aja. Boleh. Oke deh. Soalnya gini, pasti kalau trainer-trainer yang lain kan banyak yang bertanya tentang bagaimana sih peran seorang trainer itu terhadap industri atau bisnis yang ada sekarang ini gitu kan. Nah, mungkin Kang Tera sendiri udah banyak mengamati kali ya bagaimana sih bisnis itu berkembang, bertumbuh gitu. Mungkin bisa kasih insight-nya dulu kali. Oke. Kalau tentang dunia bisnis hari ini aja ya, perkembangannya ya udah gila-gilaan lah ya. Udah dari GPT chat, udah ada AI. Pokoknya ekspansi dan pertumbuhan itu udah jadi apa ya? Ciri utama dari dunia bisnis di masa kini gitu. Nah, itu tuh ekspansi dan pertumbuhan, dan ternyata hal tersebut juga berpengaruh ke dunia kita nih, para trainer. Karena aku ingat di buku ASTD ya, ASTD itu American Society of Training and Development, itu ada satu artikel di dalam buku tebelnya itu ya, tapi aku bukunya online. Ditulis sama si Kevin Oakes tahun 2014 artikelnya itu. Dia bilang gini, ya dengan ekspansi dan pertumbuhan di dunia bisnis, profesi trainer juga sama mengalami hal yang sama. Dan profesi trainer itu seperti apa sih ramalan ke depannya? Ya jawabannya cuma satu, yaitu apa? Bakalan terus berevolusi. Gitu. Hanya Tapi yang kan ya terjadi, maksudnya jadi yang terjadi gimana? Soalnya gimana ya kalau kayak sekarang sih saya sebelumnya kan bekerja di sebuah perusahaan juga ya, perusahaan servis industri hotel. dirimu udah berevolusi belum waktu jadi trainer? Itu dah tentunya sih kalau pengalaman saya sebelumnya pengalaman sebelumnya banyak sih yang masih menggunakan metode-metode lama. Mungkin kalau buat saya sih kayaknya itu metode standar aja, tapi buat Kak Tera mungkin lama kali ya. Iya, standarnya itu tuh nih, gara-gara ngomongin standar ya, jadi aku ngelihat sebuah tema nih ya. Sebuah tema kebiasaan para trainer yang aku temuin lah di dunia sekitarku ya, bahwa sampai sekarang itu tuh dari dulu sampai sekarang tuh masih dilakukan terus. Yaitu pendekatan yang sama terus setiap kali mau ngurusin training, terutama mau bikin pelatihan gitu ya. Pendekatannya itu selalu sama, yaitu pertama menganalisis dulu learning outcome-nya apa ya yang diinginkan.
emang bener sih ya, Benar. emang harus itu dulu kan. Tapi apakah kita nanti akan diskusi apakah itu masih relevan apa enggak? Oke. Karena ada kata learningnya nih, learning outcome. Habis itu dikelola learning objektifnya harus apa aja. Tuh learning lagi kan. Habis itu dianalisis existing skill level dari para peserta seperti apa. Habis itu baru dianalisis lagi dan dikelola sense of budgetnya seperti apa, sense of teknologi yang mereka punya untuk pelaksanaan itu seperti apa. Berkutat di situ terus. Tapi ada satu hal yang dilupain, Apa tuh, Kang? bahwa jarang banget dianalisis ini peserta setelah training itu nanti di kehidupan sehari-harinya aspek-aspek mana dari training itu yang nanti akan berpengaruh langsung ke pekerjaan dia, terus waktunya kapan, working journey-nya dia yang paling pantas disusupi pembelajaran di lapangan itu yang mana, itu tuh jarang banget dianalisis. Selalu keempat ini terus. Dan tema utamanya selalu learning terus. Iya sih. Nah itu tuh kalau menurut aku ya zaman dulu sih oke ya. Tapi kalau zaman sekarang masih kayak gitu, keke di situ terus, nggak expand. Sementara kan tadi tema di bisnis dunia secara umum ekspansi, growth. Nah ini tuh tetap di situ aja. Nah itu dia tuh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita sadar sih gitu. Apalagi aku sebagai trainer, aku sadar juga kalau bisnis itu terus berkembang, ekspansi, bertumbuh lah gitu. Nah terus jadi gimana nih posisi kita, peran kita sebagai trainer di bisnis yang terus berkembang, terus evolving gitu. Terus jadi gimana peran kita? Ya yang pasti kan harus evolving. Ya. Terus akhirnya yang tadi aku sebut pendekatan itu aku sebut pendekatan konvensional. Sementara kan yang future orientednya tuh sebenarnya udah ada. Cuman teman-teman kebanyakan sih yang aku lihat kayaknya tuh belum belum explore. Nah kayaknya nih ya obrolan kita boleh nggak sih aku arahin? Oh ya. Boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh. Jadi kayaknya apa sih yang mau dibahas? daripada kita langsung ngomong future orientednya kayak apa, mendingan aku kasih tahu dulu yang mindset yang sekarang sedang terjadi ini, yang dari dulu kayak begitu ya pendekatannya sampai sekarang ini tuh disebutnya apa gitu. Aku mau boleh jelasin nggak sih? Boleh dong, boleh. Jadi apa? Jadi yang tadi aku sebut ya yang learning outcome, learning objective, existing skill level, sense of budget and technology, itu tuh semua disebutnya courses mindset. Courses mindset. Oke. Tahu nggak maksudnya apa? Agak bingung, jelasin dong, Kang. Kan courses itu kursus. Iya. Kelas. Pelajaran. Kelas. Kelas. Kelas kursus, ada yang sekali, ada yang berkali-kali gitu ya. Jadi courses mindset itu adalah ketika seorang trainer itu mindsetnya kalau mau ngasih solusi terhadap masalah kinerja, kemudian ketahuan solusinya itu pelatihan, pasti di pikiran pertamanya adalah bikin kelas. Oh iya, itu aku banget. Itu courses mindset, bikin kelas. Iya. Nah, emang bener kayak gitu? Ya, mungkin masih berlaku sih di beberapa perusahaan ya. Masih kok, Masih ya? Masih. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kalau emang perusahaannya mau kayak gitu terus, tapi silahkan aja. Nah, si courses mindset ini kan, tapi banyak banget trainer-trainer tuh nggak sadar bahwa yang dia lakukan adalah courses mindset. Udah gitu courses mindset ini ciri-cirinya apa aja. Terus courses mindset ini kekurangannya apa aja. Kemudian kritisi terhadap courses mindset ini tuh sebenarnya dari aspek apa aja. Kenapa harus dirubah atau bukannya ditinggalin ya. Karena kalau menurut aku sih courses mindset untuk beberapa situasi tertentu masih bisa lah diaplikasikan di perusahaan. Boleh kasih contoh nggak mungkin? Contoh ya. Contoh courses mindset nih ya. Kalau aku baca di buku mana nih? Ini ada bukunya nih. Geoffrey Moss, buku lama banget lah ya. Kayaknya gak usah dilihatin lagi deh. Yeah. Buku lama banget. Dari sini aja nih ya. Great ya. Lu lihat ya. Pasti familiar nih. Bahwa kata dia yang namanya trainer itu proses kerjanya itu ada 3 bagian besar. Pertama planning, kemudian preparation, dan presentation. Nih ya, planning, preparation, presentation. Nanti di layar juga ada ya. Pasti familiar kan? Dalam planning itu yang dilakukan pertama kali
dianalisis dulu jobnya. Jadi pekerjaan si peserta tuh dianalisis dulu, mulai dari apa yang harus dilakukan, udah gitu menggunakan apa, terus pekerjaan itu yang disebut good job itu seperti apa. Habis job analysis, si pesertanya dianalisis juga, demografi dan sebagainya, si existing skill level yang tadi itu. Nah dari keduanya itu digabung jadi training needs assessment, training needs analysis lah ya. Dapat sering tuh. Dapat, abis itu baru ditentuin training objektifnya. Nah planningnya selesai tuh di situ, baru di prepare kan kita pilih-pilih konten, kita organize kontennya, kemudian kita pilih tuh teknik pelatihannya nanti akan seperti apa, metodenya, alat bantunya. Barulah kita create lesson plan kan. Habis itu kita rencanakan nanti evaluasinya mau kayak apa. Itu preparation tuh. Preparation selesai, nanti di hari H di conduct trainingnya, baru dievaluasi, baru di review dan di revise. Nah itu semua kalau menurut, itu kan kata si Geoffrey Moss ya 2014. Tapi kata si Jennings aja ya 2016. Jennings itu salah satu tokoh di pelatihan juga ya. Nanti di layar nanti aku kasih tahu sih nama panjangnya. Jennings 2016 yang aku ingat, bahwa pendekatan seperti itu disebutnya courses mindset. Yaitu apa-apa yang dipikirin, bikin kelas dulu gitu. Nah jadi mulai sadar ya bahwa ternyata yang aku lakukan tuh selama ini courses mindset sebenarnya bener langsung jadi nginget-inget lagi zaman masih jadi training manager gitu kan, pasti langsung memang solusinya adalah training kelas gitu, langsung kelas. Udah gitu di courses mindset juga yang diukur apa coba, ingat nggak? Kirkpatrick. Paling biasanya sih kalau kita seberapa responsnya gitu sih pesertanya datang apa enggak pertama, berapa banyak peserta yang diundang, berapa yang datang, tes ujian kalau ada scoring gitu kan. Itu tuh apalagi training hoursnya apalagi masih banyak nih yang heboh banget ngurusin training hours gara-gara tuntutan manajemen. Ayo siapa yang kayak gitu. Nah yang diukur tuh di courses mindset itu kalau kata Kirkpatrick ya Kirkpatricknya 2006 apa 2016 gitu ya, aku lupa deh. Emang si Kirkpatrick kan bilang ya bahwa training yang efektif itu adalah yang well received, yang diterima dan baik, bisa meningkatkan pengetahuan dan keahlian dan bisa diimplementasikan di tempat kerjanya. Tapi kata pertamanya itu tadi adalah well received. Makanya di courses mindset itu yang diukur pakai Kirkpatrick adalah L1, L2, L3, L4 kan ya. Reaction. Jadi ada reaction tuh. Oh, seberapa baik penerimaan si peserta. Jadi nanti trainer kalau nilainya bagus dari peserta tuh seneng banget. Nah, apakah itu masih relevan kan? Kita lihat nanti ya. Yang kedua, learning. Post testnya bagus. Peserta nilainya 100 semua post testnya. Apakah itu masih relevan? Boleh dibanggakan? Nah, yang ketiga, behavior. Setelah training, beberapa waktu kemudian, apakah ada perubahan perilaku? Nah itu L3 tuh, tapi jarang banget dilakukan oleh para trainer. Iya sih. Gara-gara banyak banget manajemennya nggak peduli guys di perusahaan, abis training udah aja gitu ya. Terus abis itu L4, dampaknya terhadap bisnis. Ini juga sampai sekarang dunia masih bingung loh ngitungnya gimana. Hello, emang satu training bisa langsung berpengaruh terhadap bisnis? Aneh deh. Kirkpatrick ini kalau menurut aku ya. L1, L2, L3, L4 digadang-gadang jadi basis untuk bikin sebagai ROI-nya training. Roti gitu. Nah itu tuh di courses mindset selama ini tuh kayak gitu yang diukur. Tapi yang terjadi S1 lagi, L2 lagi, S1 lagi, L2 lagi. Terus apa gunanya ada Kirkpatrick ya? L3, L4-nya nggak pernah dipakai. Tapi memang benar sih sebenarnya sebagai aku juga baca-baca beberapa tentang Kirkpatrick kan, dan memang benar secara teori L3, L4 itu memang idealnya seperti itu. Tapi kalau implementasinya di lapangan itu susah banget, dan kadang-kadang kalau mau divisualisasikan terus abis itu bener-bener mau dimanifest menjadi sesuatu yang nyata, itu tuh susah banget karena detail-detailnya
terkadang nggak match dengan apa yang ada di lapangan sih sebenarnya, Kang. Kira-kira gimana Soal berarti L3 tuh emang susah banget. Aku pun sampai sekarang ke klien ya, ada satu BUMN juga nih ya, udah selesai training service, udah gitu aku bikinin tuh training impact formnya, Iya. monitoring sheet untuk para leader. Di dalamnya tuh udah ada panduannya, cara mengobserve behaviornya, supaya dapat nilai nih si peserta nih. Iya. Setelah training, peningkatan nunjukin behavior yang diinginkan apa enggak gitu. Oke. Dan aku sebagai orang luar kan nggak bisa observe. Iya Yang dong. observe kan si leadernya Harus langsung kan. manajemennya. Nah, sampai sekarang tuh masih berjalan loh, udah berbulan-bulan belum selesai. Dan itu tuh emang sulit L3 ini. Apalagi nanti ke L4 ngitungnya lebih sulit lagi. Jadi itu sih keresahan-keresahan yang terjadi di courses mindset ya. Jadi artinya apakah tadi Kang Tera sempat bilang ya mungkin masih bisa cocok-cocok aja gitu, tapi kalau melihat dari yang tadi perkembangan bisnis yang makin lama makin berkembang cepet gitu kan, banget. artinya sebenarnya courses mindset ini cocok apa enggak sih gitu pertanyaan. Kalau personally ya aku ya, kalau menurut aku mah udah nggak cocok sih. Bukan dibilang nggak cocok, lebih baik lebih baik bertransformasi gitu kalau aku. Bertransformasi. Personally ya, Iya. lebih baik kita bertransformasi dari courses mindset ke mindset yang lebih dekat ke bottom line. Oke. Nah, soalnya Boleh jabarin. ciri-ciri si courses mindset yang tadi udah kita jabarin tuh ya, kalau menurut aku pertama nih ya, fokusnya tuh ke learning. Fokus utamanya tuh ke learning. Lah, bukannya learning bagus? Iya, betul. Fokus sama ke learning, dan learning itu bagus. Tapi sekarang aku tanya, yang lebih dekat ke bottom line, learning atau performance-nya karyawan? Menurut Greta yang mana? Performance. Ya jelas. Si learning-nya karyawan atau performance-nya karyawan? Yang Jelas. lebih dekat ke bottom line ya. Bottom line kan profit perusahaan ya. Gitu. Ya jelas performance. Performance. Nah, terus kenapa kita masih fokus ke learning terus? Ya learning tuh salah satu jalannya. Iya. Tapi jangan fokus ke situ mulu. Kalau menurut aku tuh, yuk kita bertransformasi fokusnya ke performance. Nanti di video berikutnya aku ngomongin performance mindsetnya kayak apa. Boleh banget sih itu. Itu pertama ya, fokusnya ke learning. Ciri yang kedua, dia itu fokus, dia itu program centric. Program centric. Iya, kalau courses mindset itu program centric. Padahal kan kita udah tahu sekarang. Dan learning itu kan semuanya sekarang learner centric. Terus Oke. Jelasin dikit mungkin learner centric tuh. Learner centric itu seorang L&D profesional mengarahkan segala sesuatunya itu berbasis analisis dari karakter si learner yang dia layani. Oke. Dari sifatnya mereka, kebiasaannya mereka, udah gitu workflow-nya mereka setiap hari seperti apa, kesukaannya mereka itu pakai apa belajarnya, dan mereka biasanya belajar jam berapa, di mana, caranya seperti apa, pakai media apa aja gitu. Itu tuh harus berpusat ke situ. Dan paling enak buat peserta itu yang seperti apa. Gitu, jangan kan peserta zaman sekarang harus digituin. Oke, iya sih. Kalau nggak digituin mereka nggak mau belajar. Nggak mau belajar nantinya. Nanti kalau nggak mau belajar, kinerjanya nggak naik, Iya. kapasitasnya nggak naik. Gitu. Apalagi peserta zaman sekarang kan belajarnya liar. Udah ada Iya sih. internet, Ada udah ada internet, media dan sebagainya. media dan sebagainya. Itu tuh harus di-capture sama L&D profesional. Di-capture, medianya yang mana ya? Dia biasanya pakai apa? Oh, pakai Discord anak ini. Wah, kenapa kita nggak bikin Discord? Kayak gitu sih. Iya. Jadi jangan lagi program centric, mendingan learner centric. I see. Nih ya, itu ciri kedua ya. Ciri pertama kan tadi fokus ke learning banget. Ciri kedua program centric banget. Ciri ketiga nih dari courses mindset adalah mengagung-agungkan TNA, training needs analysis. Training needs analysis itu kan adalah analisis ya, kolektif ya, dari semua departemen, ada yang survei, wawancara dan sebagainya, customer complaint dan sebagainya. Secara kolektif bikin analisis, hasilnya jadi sebuah agregat
yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah. Di zaman dulu oke. Sekarang apakah masih bisa? Sementara owner-owner sekarang pada pengen training itu langsung berdampaknya ke kinerja, langsung berdampaknya ke penjualan, langsung berdampaknya ke bottom line. Nah jadi apakah needs analysis tetap dilakukan, tapi apakah harus diagung-agungkan seperti dulu? Fokusnya ke situ? Apakah ada alternatif lain? Nah ada tuh di performance mindset ada alternatifnya. Pakai business milestone. Malah jadi penasaran, pengen tahu soal. Tapi nanti ya performance mindset jangan di sini ya. Nanti deh itu kayaknya bakal panjang lagi pembahasannya. Oke. Itu tuh ciri ketiga. Ciri keempatnya tentunya tadi udah disebutin sama aku tuh. Yang diukur itu L1, L2, L3, L4. Tapi paling sering L1, L2 lagi. L1, L2 lagi. Padahal jelas-jelas L1, L2 ini reaction dan learning jauh banget jaraknya sama bottom line. Tapi masih aja manajemen tuh nuntut seorang trainer itu training hour per karyawan harus sekian ya. Halo, aku sebagai businessman ya, aku punya ini apa namanya? Aku punya paradigma yang cukup kasar nih kalau untuk diomongin gini. Sebenarnya kita tuh nggak peduli sih karyawan kita mau pintar mau enggak juga. Tapi yang penting mereka punya kapasitas untuk bisa ngebantu perusahaan mencapai bottom line-nya. Masuk akal sih, ya ngerti sih maksudnya yang mau disampaikan tuh bukan masalah pinter, maksudnya bukan kayak gitu, maksudnya nilainya harus bagus, gitu. Nanti pas post testnya bagus, keren. Pas post testnya jelek dimarahin, disuruh retake, suruh retraining apa segala macam. Nah makanya aku tuh jarang tuh ngasih post test. Aku lebih gini. Udah gitu semua orang dengar jawabannya itu lebih bagus. Terakhirnya itu. Jadi tadi yang kita pelajari apa aja? Pak saya pak. Emang dikuisin sih dikasih hadiah. Tapi satu orang jawab, yang lain kan dengar juga. Berarti kan semua jadi tahu jawaban yang benar. Cuma dia nge-post sendiri. Ini nilainya bagus. Yang sana nilainya jelek. Lah berarti dia tahu. Yang sana dia tahu. Ya. Artinya jadi lebih pendekatannya jangan terlalu akademis banget ya, jangan terlalu kayak. Boleh tetap dilakukan. Boleh sih, tapi artinya jangan itu menjadi satu-satunya. Satu-satunya ukuran gitu. Oke. Tes, reaksi itu juga yang tadi kita omongin. Wah, nilai aku bagus banget dianggap sama peserta. Ini aku bangga sebagai trainer. Boleh sih. Ya, kadang-kadang kita juga masih kayak gitu ya. Nggak apa-apa sih kadang-kadang. Cuman lama-lama kan semu juga ya rasanya ya. Kayak cuma nilai bagus tuh bisa direkayasa guys masalahnya. Aku mah daripada peserta nilainya bagus, mendingan peserta di saat ini ya, setiap kali kita ngomong nih, di saat ini lebih tahu dibandingkan yang kemarin. Karena kalau udah tahu nanti kan dia bisa aplikasi. Kalau udah aplikasi nanti kapasitasnya naik. Kapasitasnya naik, mudah-mudahan kinerjanya juga naik. Kalau kinerjanya naik, ya lebih dekat ke bottom line. Ke perusahaan lagi. Yang untung juga perusahaan gitu. Juga pada akhirnya ya sebenarnya. Jadi ya. Well, ya gitulah. Jadi kritisinya jadi gimana? Apakah courses mindset dan elemen-elemennya itu dekat ke bottom line? Jika misalnya Greta tetap pakai courses mindset. Tapi kalau Greta bisa membuat semua elemen yang Greta lakukan itu dekat ke bottom line, ya nggak apa-apa. Dekat ke bottom line. Bahwa dengan courses mindset ini menghasilkan karyawan yang kapasitasnya naik. Sehingga bottom line mudah tercapai di perusahaan. Itu nggak apa-apa. Iya sih, benar. Karena sebenarnya intinya adalah lebih ke seberapa dekat kan itu dengan bottom line. Gitu. Tapi 2014 ya kalau nggak salah, Jane Hart, ASTD lagi nih, American Society of Training and Development. Jane Hart bikin artikel yang judulnya What's on the Horizon for the Training and Development Profession. Dia bilang, sejak adanya ekspansi dan pertumbuhan di dunia bisnis yang sebegitu hebatnya, sekarang tuh muncul yang namanya gerakan baru dalam dunia L&D yang namanya Next Generation Learning Practices. Exciting. Makanya muncul istilah membandingkan yang tadi kita bahas courses mindset sama
versusnya adalah performance mindset. Nah inilah yang nanti tuh kayaknya kita lagi deh nanti ngobrol deh. Nanti lagi nanti deh mah ya. kalau ini kan lu yang gara-gara lu nanya gue jadi ngomong courses mindset. Yang performance mindset nanti kita langsung diskusi aja. Boleh. Video berikutnya. Kalau gitu nanti aku todong Kang Tera ya untuk kita ngomongin lagi soal next gen learning mindset. practices. Namanya adalah Performance mindset. Oke. Gitu. Kalau gitu Apa ya apalagi terakhirnya? ya mau sebagai penutup mungkin sebagai rangkuman atau Ya. summary-nya. Courses mindset itu berbasis pemikiran bahwa apa-apanya yang dipikirin pertama adalah bikin training dulu. Bikin training dulu. Jadi bikin event dulu. Gitu. Bikin event dulu. Padahal bikin event itu kalau hanya sekedar training itu hanya sekedar event itu udah nggak relevan di zaman sekarang. Dan Kirkpatrick L1, L2, L3, L4 kan berbasis classroom juga ya, berbasis courses juga. Jadi apakah Kirkpatricknya juga masih mau dipakai? Karena Kirkpatrick itu analisis pertamanya segala sesuatunya berasal dari sebuah event. Sementara pasti teman-teman setuju bahwa training yang hanya dianggap sebagai sebuah event itu udah nggak relevan zaman sekarang. So masih mau pakai courses mindset atau mau bertransformasi ke performance mindset yang nanti di edisi berikutnya akan kita bahas. Oke, baiklah. Kalau begitu nggak sabar untuk menunggu pembahasan soal performance mindset. Tapi hari ini sampai sini dulu aja kali ya, Kang Tera. Iya, udah berapa lama sih? Lumayan loh, 20 menit lebih, hampir setengah jam kita ngomongin ini gitu ya. Well, kalau gitu sampai sini dulu aja. Nanti kalau seandainya teman-teman mau tahu lebih banyak, tinggal kita publish ya part 2-nya performance mindset. Oke, mau ditutup Kang Tera? Kan lu yang buka. Iya, oke. Kalau gitu kita tutup aja. Terima kasih semuanya sudah menonton. Dengan saya Greta Aprilia. Aku Teddy Irawan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.